Perkenalkan, namaku Fandi, usiaku saat ini 23 tahun. Aku terlahir dari keluarga sederhana. Ayahku meninggal beberapa tahun yang lalu, menyisakan diriku yang hidup bersama dengan ibu tiriku. Ibu tiriku bernama Yuli, mungkin usianya saat ini sudah 40 tahunan. Oh iya, ibu tiriku memiliki kekurangan fisik, dia seorang tunanetra. Ayah menikahi ibu, saat dia merantau ke Jakarta. Sama seperti ayah, sebelum mereka menikah ibu juga telah mempunyai anak perempuan bernama Dira, usianya 1 tahun di atasku. Jadi aku harus memanggilnya kakak. Untuk ibu kandungku aku pun tak mengetahui rimbanya. Apakah masih hidup, atau sudah berkalang tanah? Bahkan ayah sendiri pun tak tahu keberadaannya. Yang ayah tahu, ibu kandungku dulu meminta izin untuk bekerja sebagai TKW di luar negeri. Setelah itu, tak ada kabar lagi tentangnya. Kini hanya tersisa aku yang harus merawat ibu di rumah peninggalan ayah. Karena Dira juga telah menghilang entah kemana, bahkan saat ayah masih hidup. Aku dan ayah sudah hampir bertahun-tahun mencari keberadaan Dira, tapi hasilnya nihil. Hingga akhir hayat ayah, kami tak pernah menemukan jejak kepergian Dira sama sekali. Wajah ibu selalu dipenuhi kesedihan sejak kepergian Dira, kini dia pun harus kehilangan sosok suami. Di usianya saat ini, ibu masih tergolong wanita yang cantik. Tubuhnya padat walaupun banyak dihiasi tumpukan lemak di beberapa bagian. Hal yang wajar mengingat usia yang sudah tak muda lagi. Hanya aku yang kini menjadi tumpuan ibu. Untung saja, sebelum ayah meninggal, aku sudah diterima bekerja di salah satu pabrik di kotaku. Jadi aku memiliki penghasilan sendiri untuk menghidupi diriku dan juga ibu. Mungkin, kalau ibu tidak memiliki kekurangan, pasti banyak laki-laki yang mengejarnya. Sebagian kegiatan ibu dia habiskan dalam rumah, karena hanya rumah inilah yang dia hafal betul sudut dan seluk-beluknya. Pernah sekali waktu aku bertanya, apa ibu tak mempunyai keinginan untuk menikah lagi? Dia malah menangis dan berkata, apa kamu sudah keberatan merawat ibu lagi, Van? Sebenarnya tak ada maksudku seperti itu, tapi ibu menangkap pertanyaanku dengan maksud lain. Sontak saja, aku langsung meminta maaf dan menjelaskan kalau aku tak ada maksud seperti itu. Aku langsung memeluknya dengan erat dan mengatakan akan terus merawatnya hingga tua nanti. Pada suatu malam, aku pulang kerja shift 2. Tapi karena mampir dulu di rumah teman yang hajatan, aku sampai rumah sekitar jam 1 dini hari. Seperti biasa, aku menggunakan kunci cadangan yang selalu ku bawa kemana-mana untuk membuka pintu. Hal itu karena aku tak ingin merepotkan ibu. Setelah masuk ke dalam rumah, aku langsung menuju kamar. Tapi, belum sempat aku membuka kamar, terdengar sayup-sayup rintihan seorang wanita. Aku mendengarkan terus dengan seksama, suara itu berasal dari kamar ibu yang berada di dekat dapur. Aku langsung memeriksanya, takut kalau terjadi sesuatu dengan ibu. Tadinya aku bermaksud mengetuk kamar ibu untuk memastikan. Tapi kuurungkan niatku, karena lama-kelamaan aku seperti familiar rintihannya. Rintihan ini bukanlah rintihan orang yang kesakitan, melainkan rintihan aktivitas lain. Apalagi ditambah dengan suara-suara seperti orang yang kepedasan. Aku sangat membenci pikiran dan imajinasiku saat ini, tapi entah mengapa aku jadi semakin penasaran. Aku dengan langkah perlahan-lahan mengambil kursi plastik yang ada di dapur untuk memeriksa melalui celah ventilasi yang berada di atas pintu. Tebakanku benar, jantungku langsung bergemuruh tak karuan. Aku langsung menghentikan kegiatanku, lalu masuk ke dalam kamar dan berbaring di ranjangku. Pikiranku masih saja menerawang tentang adegan yang baru saja aku saksikan. Semua itu membangkitkan si Ucil yang tertidur lelap dari kandangnya. Astaga, bisa-bisanya si Ucil bangkit. Karena itu, aku berusaha menutup mataku, dengan maksud agar segera tertidur dan menepiskan pikiranku yang tengah berpetualang. Di pagi hari, celanaku basah oleh ludahan si Ucil. Ternyata kejadian itu terbawa sampai mimpi, hingga membuat si Ucil meludah seenaknya. Pikiranku jadi kurang fokus, apalagi setiap pagi aku harus membantu ibu di kamar mandi. Seperti biasa, ibu sudah menunggu di sana. Aku pun membantunya. Semalam pulang jam berapa, Van? Tanya ibu. Jam 2, Bu. Kenapa emang? Jawabku. Enggak papa, Van, ibu pengen tahu aja. Si Ucil yang biasanya tak pernah bangun, setelah kejadian itu pun kini terbangun dengan penuh tenaga. Tanpa sadar tanganku menggosok pepaya punya ibu cukup lama. Van,
Kok gosokin pepaya terus? Pertanyaan ibu jelas saja mengagetkanku. Aduh maaf bu, Fandi tadi ngelamun. Jawabku gelagapan sambil ngelus-ngelus di ucil yang memberontak. Hari-hari pun berlalu, setiap malam aku dengan rutin memeriksa kamar ibu. Paginya ku buat si ucil meludah saat membantu ibu. Entah tuyul mana yang merasukiku, aku mulai memikirkan cara supaya si ucil bisa masuk ke sarangnya. Aksiku kulancarkan saat aku membantu ibu, aku memaksa agar si ucil masuk ke dalam sarangnya. Awalnya ada penolakan dari ibu, tapi lama-kelamaan dia mau menerima kehadiran si ucil di sarangnya. Ibu rela menyerahkan semuanya, asalkan aku terus merawatnya dan tak akan meninggalkannya. Begitulah akhirnya ibu menerima kehadiran si ucil. Walaupun bisa dibilang hal itu terpaksa, tapi lama-kelamaan ibu bisa menerimanya dan menikmatinya. Aku dan ibu hampir setiap hari bersatu padu dan saling membantu sama lain. Hubungan kami pun semakin harmonis layaknya sepasang kekasih. Pelepasan demi pelepasan dan penyatuan membuat hubungan kami semakin merekat. Kini aku harus bekerja keras untuk membahagiakan ibu. Aku tak boleh membiarkannya menderita, aku harus merawatnya dengan sekuat tenaga. Karena ibu sampai rela memberikan hal yang paling berharga untukku.